والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masuk dalam pokok yang keenam, pokok yang terakhir dalam pembahasan al-usulus sittah. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslus sadisu, pokok yang keenam, yaitu raddus syubhati, membantah syubhat allati wada'aha asyaitanu, yang mana syaitan telah meletakkan syubhat tersebut, yaitu fitarkil Qur'ani, yaitu dalam meninggalkan Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati, dan mengikuti al-ara, pendapat-pendapat, wal ahwa, hawa nafsu al-mutafarriqati al-mukhtalifati, yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Ya, wahia anna al-Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidu al-mutlaqu. Yang mana syubhat itu tadi ya adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah itu la ya'rifuhuma, tidak ada yang bisa memahami keduanya illa al-mujtahidu al-mutlaqu, kecuali mujtahid mutlaq. Jadi syubhat yang diletakkan oleh syaitan agar kemudian manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian agar mengikuti pendapat dan hawa nafsu, ya, padahal pendapat-pendapat manusia dan hawa nafsu manusia ini bermacam-macam, berbeda-beda. Syubhatnya adalah Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami, tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadha huwa al-aslu al-akhiru wa huwa muhimmun jiddan. Ini adalah pokok yang terakhir dan dia itu sangat penting. Wa huwa annahum yaqulun, yaitu bahwasanya mereka mengatakan, inna la na'rifu ma'aniyal kitabi wa sunnati. Sesungguhnya kita ini tidak bisa mengetahui atau memahami makna-makna dari Al-Quran dan Sunnah. Wala yumkinu an na'rifaha, tidak mungkin untuk kita mengetahuinya. La ya'rifuha illa al-ulama'u al-kibaru, tidaklah bisa mengetahui makna-makna Al-Quran dan Sunnah itu kecuali ulama-ulama kibar, ya, ulama-ulama besar. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihah, ya, Al-Quran itu, ya, katakan kepada mereka ini, Al-Quran itu, ya, di dalamnya terdapat perkara-perkara yang jelas, yang ya'rifuha al-'ami, yang mana orang awam pun bisa memahaminya, wa ya'rifuha al-muta'allimu, dan juga bisa diketahui oleh orang yang belajar, ya. Di dalam Al-Quran demikian, taqumu biha al-hujjatu 'alal khalqi, tegak dengannya, ya, perkara-perkara ini tadi itu hujjah atas makhluk. Wa fihi, dan juga di dalam Al-Quran, ya, memang terdapat asya'u, perkara-perkara, la ya'rifuha illal ulama'u, yang tidak diketahui kecuali oleh ulama. Wa fihi asya'u la ya'lamuha illallahu, ya. Dan juga di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, na'am yujadu fil Qur'ani wa sunnati umurun la ya'rifuha illa al-mujtahidu al-mutlaqu. Iya,
Didapati di dalam Al-Quran dan Sunnah perkara-perkara yang tidaklah mengetahuinya kecuali seorang mujtahid mutlak. Lakin akan tetapi tujadu asya'u katsiratun, akan tetapi didapati perkara-perkara yang banyak, ya'rifuha al-awwamu, yang mana mengetahui perkara tersebut orang awam. Ya, memang betul ada perkara yang hanya diketahui mujtahid mutlak, dan juga banyak perkara yang bisa dipahami, bisa diketahui oleh orang awam. Wa ya'rifuha al-muta'allimu, dan juga bisa dipahami oleh orang yang belajar. Alladhi haza ala qadrin yasirin minal ilmi, yang dia memperoleh kadar yang sedikit dari ilmu. Ya, orang yang belajar walaupun mendapatkan sedikit dari ilmu, maka dia mengetahui ya kandungan ayat tersebut sesuai dengan kadar ilmunya. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, ya, janganlah kalian mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Ini jelas, orang awam pun paham. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini juga jelas ya, dan harus mujtahid mutlak yang memahami ayat ini. Wa mithlu, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati zina. Wa mithlu, dan juga seperti hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Wa mithlu, ya, dan juga seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, ya, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, ya, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga ya kemaluan-kemaluan mereka. Hadhihi umurun wadihatun, ini adalah perkara-perkara yang jelas, ya'rifuha al-amiyu idza sami'aha, yang mana orang awam bisa mengetahuinya ya apabila dia mendengar ayat-ayat ini tadi. Ya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wal mujtahid huwa al mausufu bi kadza wa kadza awsafan, ya, la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dan mujtahid ya adalah orang yang disifati demikian-demikian dengan sifat-sifat yang la'allaha, barangkali sifat tersebut, la tujadu tamatan, tidaklah didapati secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Jadi tadi mereka menyatakan Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak menurut mereka pun ya disifati dengan sifat-sifat yang demikian, yang sifat tersebut bahkan tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar sekalipun. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, yada'una syurutan, mereka meletakkan syarat-syarat lil mujtahidi al-mutlaqi, untuk mujtahid mutlak, qad la tujadu tamatan, ya, yang terkadang syarat-syarat itu tidaklah didapati tamatan secara sempurna fi man hum min afdalin nasi, pada orang yang mereka itu termasuk manusia yang paling utama, mithlu Abi Bakrin wa Umar, seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, sampai pun pada Abu Bakar dan Umar tidak ada ya syarat-syarat itu secara sempurna ya didapati pada mereka, maka apalagi selain Abu Bakar dan Umar. Wa hadza syurutu wada'uha min indi anfusihim, dan syarat-syarat ini mereka letakkan ya dari diri mereka sendiri, mereka buat dari diri mereka sendiri. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Surat An-Nisa 82. Hada amun lil muslimina, ini umum untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk kemudian mujtahid mutlak para ulama. Allah menyatakan tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ini umum untuk kaum muslimin.
Ya, perintah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kullun ya'rifu minal Qur'ani, ya, masing-masing mengetahui dari Al-Qur'an ma yassarallahu lahu, apa yang Allah mudahkan baginya. Ya, fal 'ami yasulu ala ma yastati'u, maka orang awam bisa memahami sesuai dengan apa yang dia mampu. Wal muta'allimu yasulu ala ma yastati'u, orang yang belajar juga ya mendapatkan pemahaman sesuai dengan apa yang dia mampu. Warasikhu fil ilmi yahsulu ala ma yastati'u, dan orang yang kokoh dalam ilmu, ya para ulama itu yahsulu ala ma yastati'u, dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia mampu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha. Dia Allah menurunkan air dari langit, yaitu menurunkan hujan, fasalat audiyatun, maka lembah-lembah itu, yaitu air-air lembah itu mengalir biqadariha, sesuai dengan apa? Ukurannya. Kullu wadin ya'khudhu minas sayli qadarahu, ya, setiap lembah itu mengambil dari aliran air tersebut qadarahu, sesuai dengan kadarnya. Kadzalika al-ilmu anzalahullah, demikian juga ilmu Allah turunkan. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin, masing-masing hati itu mengambil dari ilmu itu biqadarin, sesuai dengan ukurannya, ukuran hati tersebut. Qalbul 'ammi wa qalbul muta'allimi wa qalbul 'alimi, ya, wa qalbur rasikhi fil ilmi, hatinya orang awam, hatinya orang yang belajar, hatinya orang alim, hatinya orang yang kokoh dalam ilmu. Kullu wahidin ya'khudhu biqadarihi, masing-masing tadi mengambil ya sesuai dengan kadarnya. Wa biqadari ma a'tahu Allahu minal fahmi, dan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya minal fahmi, berupa pemahaman. Ya. Amma annahu la yufhamu syai'an minal Qur'an, atau amma annahu la yafhamu, ya, amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'ani, adapun bahwasanya tidaklah memahami sedikit pun dari Al-Qur'an ini illal mujtahidu mutlaqu, ya, illal mujtahidu al-mutlaqu, kecuali seorang mujtahid yang mutlak, fahada kalamun ghairu sahihin, maka ini adalah kalam yang tidak benar. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, muhawalatu fahmil Qur'ani minat taklifi bima la yustata'u, berusaha memahami Al-Qur'an itu termasuk pembebanan ya dengan sesuatu yang tidak dimampui. Wa syurutul lati dzakaruha al-ulama'u, dan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Wa qalu la budda an tatawaffara fil mufti, dan para ulama mereka katakan haruslah syarat-syarat tersebut terpenuhi pada seorang mufti. Yuriduna biha, mereka inginkan dengan syarat-syarat tersebut adalah al-mujtahid mutlak, yaitu seorang mujtahid mutlak. Adapun syarat-syarat ya yang disebutkan para ulama yang harus terpenuhi itu pada seorang mufti, ya memang yang mereka inginkan adalah mujtahid mutlak. Wala yuriduna annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu ay yatadabbarul qur'ana. Wala yuriduna, dan mereka para ulama tidaklah menginginkan annaha, bahwasanya syarat-syarat tersebut la budda an tatawaffara, haruslah terpenuhi, fi kulli man yuridu, pada setiap orang yang ingin ay yatadabbarul qur'ana, untuk mentadaburi Al-Qur'an, wa yastafida minhu, dan mengambil faedah dari Al-Qur'an. Ya, jadi bukan yang mereka inginkan harus terpenuhi pada setiap orang yang ingin mentadaburi Al-Qur'an dan mengambil faedah dari Al-Qur'an, tidak demikian. Ya, tsumma hiya, kemudian syarat-syarat itu tadi adalah syurutun listinbatil ahkami al-ghamidati al-khafiyati. Itu adalah syarat untuk mengambil kesimpulan hukum yang ghamidah, ya, yang sulit, al-khafiyah, yang samar. Walaysat syartun fi fahmil umuri al-wadihati, bukanlah syarat untuk memahami perkara-perkara yang jelas. Mithlu tauhidi, ya, mithlu tauhidi wa syirki, seperti tauhid dan syirik.
wal wajibatiz zahirati, kewajiban-kewajiban yang zahir, wal muharramatiz zahirati, dan juga hal-hal yang haram yang zahir. Ya. Baik. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa man talabal huda minhuma, ya, menyebutkan apa? Kebatilan, anggapan, keyakinan ahlul batil ini tadi, yang mereka mendatangkan syubhat agar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiqun wa imma majnun. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia itu imma zindiq, bisa jadi orang zindiq, wa imma majnun, dan bisa jadi orang gila. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmihima, karena sulit untuk memahami keduanya. Fa subhanallah wa bihamdih, ya, maha suci Allah dengan memujinya. Kam bayanallahu subhanahu syar'an wa qadran, ya, khalqan wa amran. Betapa banyak Allah menjelaskan, baik secara syar'i, secara qadari, baik juga secara penciptaan dan juga perintah. Fi raddi hadhihi syubhati al-mal'unati, yaitu dalam membantah syubhat yang terlaknat ini, min wujuhin syattah, ya, dari sisi yang berbagai macam, ya, balagat ila haddid daruriyatil ammati, yang mencapai kepada batasan daruriyatil ammah, ya, perkara pokok yang dipahami oleh orang awam, ya, penjelasan-penjelasan, ya, yang sangat jelas dalam membantah syubhat ini, yang penjelasan itu sampai kepada batasan daruriyatil ammah, perkara yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Kemudian juga firman Allah dalam surat Yasin ayat 7 sampai 11, walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh telah, ya, berlaku ketetapan atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, maka mereka tidaklah beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka belenggu, fahiya ilal adqani fahum muqmahun, maka tangan mereka itu diangkat ke dagu-dagu, fahum muqmahun, karena itu mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka itu sekat dan juga di belakang mereka sekat. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami tutupi mereka, ya, fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikr, hanya saja engkau memberi peringatan kepada orang yang mengikuti az-zikr, mengikuti peringatan. Wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Allah ar-Rahman, bil ghaib, yaitu takut kepada Allah ar-Rahman, ya, ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hadhil ayatu fil mu'ridina an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini itu tentang orang yang berpaling dari mentadaburi kalamullah dan juga kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiriha, dan di akhirnya, ya, alladzi manallahu alaihi, yaitu tentang orang yang Allah berikan karunia kepadanya, wa huwa, yaitu manittaba dzikra wa khasyiyar rahman, yaitu orang yang mengikuti
peringatan dan takut kepada Allah Ar-Rahman. Fahada mathalun lil fariqaini, maka ini adalah permisalan bagi dua kelompok atau dua golongan. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira ya ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira ila yaumiddin. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga menjelaskan penutup dari risalah al-usul sittah ini, khatama ar-risalata bi mithli ma bada'a bihi. Syekh rahimahullah menutup risalah beliau ini dengan semisal apa yang beliau mulai, ya, dengan memuji Allah dan bersalawat dan juga salam kepada Rasulnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min mahasinit ta'lif wa ta'limi, dan ini termasuk ya kebaikan atau kebagusan dari ta'lif, ya susunan, wa ta'lim dan pengajaran. Wa dzalika, dan yang demikian itu bitsana'i 'alallahi awwalan wa akhiran, dengan memuji Allah di awal dan di akhir. Wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khair, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulnya, ya sallallahu alaihi wasallam, muallimul khair, yang mengajarkan kebaikan, wa da'i ilallah, da'i ilallah, yang menyeru kepada Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi, dan bagi orang yang ya berpetunjuk dengan petunjuknya, wasaru ala nahjihi, dan berjalan di atas manhajnya, wa tamassaka bi sunnatihi, dan berpegang teguh dengan sunnahnya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai dari membaca kitab Syarah al-Usul Sittah. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.